Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Usikum bi taqwallahi wa iyaya faqad faza muttaqun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halim Fathahillah dengan NIM 232 121 200 dari kelas HKI 3E yang pada kesempatan malam hari ini akan membahas materi tentang makna hakiki dan majazi serta mudharif dan mustarak, dan yang terakhir itu takwil. Yang pertama itu makna hakiki dan majazi. Pengertian hakiki secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti nyata, kenyataan, atau asli. Hakiki berasal dari kata hak yang berarti tetap sebagai makna subjek atau fa'il, memiliki arti yang tetap, atau sebagai objek atau maf'ul yang berarti ditetapkan. Menurut istilah adalah kata yang digunakan seperti pertama kalinya dipergunakan dalam konteks kebahasaan. Contohnya yaitu ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, yang berarti dan makanlah dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Dalam ayat ini, kata benang putih dan benang hitam dipahami secara hakiki yang berarti fajar sebagai batas waktu puasa. Tidak ada makna kiasan dalam kata-kata ini. Mereka digunakan sesuai dengan makna literalnya. Yang berikutnya yaitu majazi. Majazi adalah makna metaforis atau kiasan di mana kata tidak digunakan sesuai dengan makna literalnya, melainkan dalam pengertian yang lebih figuratif sesuai konteks. Contohnya yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 10, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Dalam ayat ini, kata tangan digunakan secara majazi. Allah tidak memiliki tangan fisik seperti manusia. Kata tangan dalam konteks ini bermakna kekuasaan atau otoritas, bukan tangan dalam bentuk fisik. Yang kedua yaitu muradif dan mustarak. Pengertian muradif. Muradif menurut bahasa artinya adalah membonceng atau ikut serta. Muradif yang dimaksud oleh ahli usul fikih adalah beberapa lafaz terpakai untuk satu makna. Muradif ialah lafaznya banyak sedang artinya sama atau sinonim. Contohnya yaitu dalam bahasa Arab ada kata aman, janahu, dimah, salam, suluhu, hudah, yang semua kata itu bisa disinonimkan sebagai bermakna damai. Yang kedua yaitu mustarak. Mustarak artinya menurut bahasa adalah berserikat, berkumpul. Mustarak dalam usul fikih adalah lafaz yang dibentuk untuk dua arti atau lebih yang berbeda-beda. Mustarak ialah suatu lafaz yang mempunyai dua arti yang sebenarnya dan arti tersebut berbeda-beda, seperti lafaz laun yang artinya putih atau hitam. Apabila arti yang sebenarnya hanya satu dan yang lain arti majaz, maka tidak dikatakan mustarak. Contohnya yaitu lafaz yang diartikan damai bisa berarti aman, janahu, dimah, salam, dan hudina. Contoh muradif yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, yang artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian qisas atau balasan setimpal. Dalam konteks ini kata qisas dapat bersinonim dengan kata balasan setimpal atau hukuman yang adil. Maknanya merujuk pada pembalasan yang setara dengan kejahatan yang dilakukan. Yang kedua itu contoh dari mustarak, Allahu nurus samawati wal ard.
Allah adalah cahaya langit dan bumi. Al-Quran Surat An-Nur ayat 35. Kata cahaya bisa berarti fisik, cahaya matahari, dan juga bisa berarti abstrak atau petunjuk dari Allah. Dalam konteks ini, cahaya diartikan sebagai petunjuk atau rahmat Allah. Yang ketiga terakhir yaitu takwil. Pengertian takwil. Takwil adalah interpretasi atau penafsiran lebih dalam terhadap teks, terutama ketika teks tersebut memiliki makna yang tidak langsung atau tersembunyi. Dalam beberapa kasus, takwil dapat digunakan untuk memahami makna yang tidak bisa diambil maknanya secara literal. Contohnya yaitu Al-Quran Surat Al-Imran ayat 7. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, yang artinya adalah dan tiada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah dan orang-orang yang mendalami ilmunya. Quran Surat Al-Imran ayat 7. Ayat ini menjelaskan bahwa hanya Allah dan orang-orang yang berilmu tinggi yang mengetahui makna takwil dari ayat-ayat tertentu yang memiliki makna mendalam dan tidak bisa diartikan secara langsung.